Paus Fransiskus telah meninggal. Paus Fransiskus meninggalkan kekayaan. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Paus yang sama yang mengemudikan Ford Focus, tinggal di rumah tamu, dan menolak gaji, baru saja mengejutkan dunia dari balik kubur. Bekerja di Vatikan dan tinggal di sana atau di Roma, diperkirakan mendapatkan gaji sekitar 4.000 euro hingga 5.000 nas per bulan. Dan ketika keluarganya membuka apa yang dia tinggalkan, itu membuat mereka terharu. Jesse Waters melaporkan tentang wasiat terakhir yang tersegel yang memicu perhatian di Vatikan dan menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana seorang pria yang memiliki begitu sedikit bisa meninggalkan sesuatu yang sebesar ini? Kami datang ke audiensi Paus karena kami ingin memberinya sertifikat yang membuatnya menjadi anggota kehormatan kelompok kami yang merupakan relawan pendonor darah Sant'Asiano. Tetap bersama kami karena apa yang ada di dalam amplop itu bukan hanya uang. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah kehidupan yang sederhana. Sejak ia melangkah keluar ke balkon Vatikan pada tahun 2013, Jorge Mario Bergoglio, yang kini menjadi Paus Fransiskus, membuat satu hal jelas. Ia tidak akan menjadi paus tradisional. Hilangkan sepatu beludru merah. Hilangkan kediaman megah dari istana apostolik. Sebagai gantinya, ia memilih sebuah kamar sederhana di rumah tamu Doi Sancti Mati, tempat ia menyambut pengunjung dengan kehangatan, kerendahan hati, dan sepiring makanan sederhana jika beruntung. Di mata banyak orang, ia menjadi paus untuk rakyat, seorang pria yang hidup dekat dengan tanah seperti yang diizinkan oleh gelarnya. Berbeda dengan pendahulunya, Fransiskus menolak gaji paus standar. Menurut perkiraan Vatikan, itu berarti sekitar $32.000 sebulan, uang yang secara terbuka ia klaim tidak dibutuhkannya. Ia mengatakan ia tidak ingin terisolasi oleh kekayaan, hak istimewa, atau posisi. Dalam wawancara, ia sering mengabaikan pertanyaan tentang manfaat pensiun, keamanan pribadi, atau properti. Gembala harus berbau seperti domba, katanya suatu kali. Selama lebih dari 1 dekade, gagasan itu membimbing segala yang ia lakukan, dari jangkauannya kepada orang miskin hingga cara ia bergerak melalui Vatikan tanpa rombongan. Bahkan pilihan transportasinya mencerminkan filosofi itu. Alih-alih menggunakan Mercedes hitam tradisional atau limusin paus, Fransiskus sering terlihat memasuki Ford Focus yang sudah usang. Paus Fransiskus memberkati sekelompok 35.000 pengendara Harley Davidson di lapangan Santo Petrus. Ia memberikan sepeda motor Harley Davidson yang diterimanya, menjual mobil mewah untuk amal, dan meminta para uskup untuk menahan godaan mobil-mobil mewah. Bagi kebanyakan orang yang menyaksikan dari jauh, pesan itu sangat jelas. Paus Fransiskus tidak tertarik pada kekayaan, bahkan jika itu diberikan kepadanya dalam amplop emas. Jadi, ketika orang-orang membicarakan kekayaan besar Vatikan, yang diperkirakan antara 10 miliar hingga 15 miliar, mereka jarang mengaitkannya dengan dirinya secara pribadi. Itu adalah aset institusional, bukan pribadi. Ia tidak tinggal di istana. Ia tidak makan seperti bangsawan. Ia menolak renovasi mewah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama petugas kebersihan daripada dengan para pejabat terhormat. Ia sering ditemukan berdoa dalam diam, keluar malam, untuk mengunjungi orang-orang tunawisma atau menghabiskan waktu dengan mereka yang sering dilupakan oleh masyarakat. Dokumen publik mencerminkan minimalisme ini. Tidak ada properti pribadi, tidak ada rekening bank yang diketahui, tidak ada kepercayaan keluarga, dan tidak ada indikasi bahwa ia berencana meninggalkan kekayaan dalam bentuk apapun. Selama bertahun-tahun, orang dalam Vatikan akan berkata, jika Paus Fransiskus meninggalkan sesuatu, itu mungkin hanya beberapa buku dan Alkitab yang sudah usang. Namun, disitulah cerita menjadi lebih rumit. Karena meskipun ada tanda-tanda luar, meskipun ada kesederhanaan dan pengendalian diri, ada desas-desus, hanya desas-desus kecil tentang bagaimana gaji yang tidak terpakai itu ditangani. Pada saat itu, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Lagi pula, itu adalah Vatikan. Segala sesuatu bekerja dengan cara yang misterius. Tetapi sekarang, pada hari-hari setelah kepergiannya, orang-orang mulai melihat kembali dengan mata yang lebih tajam. Apakah dia benar-benar menolak semuanya?
Ataukah ada nuansa lebih dalam dari pilihannya? Dan jika dia tidak memiliki apa-apa, lalu mengapa sebuah amplop tertentu membuat seorang wanita di Argentina menangis tak terkendali? Sebelum kita sampai pada bagian itu, penting untuk memahami mekanisme diam-diam di balik kehidupan sehari-harinya. Karena meskipun Paus tidak peduli dengan kekayaan, dia sangat peduli dengan orang-orang, terutama mereka yang mendampinginya sebelum jubah putih dan sorotan global. Dan beberapa dari mereka, ternyata, tidak pernah dilupakan. Bahkan dalam diam, Fransiskus mungkin telah menyisihkan sesuatu, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seseorang yang lebih penting daripada emas. Dan itu, itu mengubah segalanya. Kebiasaan keuangan diam-diam yang tidak ada yang perhatikan. Mudah untuk menganggap bahwa seseorang yang menolak gaji hanya akan membiarkan uang itu lenyap begitu saja. Tetapi hal-hal di Vatikan tidak bekerja seperti itu. Ketika Paus Fransiskus menolak tunjangan bulanan, dana tersebut tidak hanya menguap begitu saja. Faktanya, mereka yang dekat dengan sisi administratif operasi Vatikan mengatakan ada mekanisme yang sedikit diketahui yang diterapkan. Ketika seorang paus menolak gajinya, dana tersebut diam-diam dialihkan. Terkadang ke badan amal, terkadang ke yayasan, dan terkadang, jika paus memberikan izin, ke akun penyimpanan yang ditunjuk untuk digunakan di masa depan. Kami datang ke audiensi paus karena kami ingin memberinya sertifikat, menjadikannya anggota kehormatan kelompok kami yang merupakan relawan pendonor darah Fratres Sancasiano. Secara resmi, Paus Fransiskus selalu menolak gajinya, tetapi di balik layar, tampaknya Vatikan masih menganggarkan untuknya. Mereka yang bekerja di Vatikan dan tinggal di sana, atau di Roma, diperkirakan mendapatkan gaji sekitar 4.000 nun hingga 5.000 nun per bulan. Dan menurut sumber internal, sebagian dari jumlah itu seiring waktu disetorkan ke dalam sebuah trust atas namanya, bukan untuk penggunaan pribadi, tetapi untuk pengeluaran diskresioner. Diskresi yang secara alami tidak pernah diumumkan atau dipublikasikan. Ini terdengar paradoks. Seorang pria yang mengajarkan kemiskinan, namun tetap memiliki sarana hukum untuk mengarahkan 6 angka setiap tahun. Jalan Yesus dimulai dari pinggiran. Itu menuju orang miskin, dan dengan orang miskin menuju semua orang lainnya. Tetapi Fransiskus tidak pernah tentang tampilan luar. Dia tentang niat. Dan niat bisa menyembunyikan banyak hal yang tampak di depan mata. Sebagian besar paus sebelumnya menghabiskan uang dengan bebas dalam peran mereka, menggunakan tunjangan untuk perjalanan, hadiah, pemeliharaan pribadi, dan kadang-kadang bahkan perencanaan pensiun. Fransiskus di sisi lain menyalurkan sebagian besar dari apa yang dialokasikan untuknya ke dalam penyebab sosial, terutama yang terkait dengan Argentina, tempat dia tetap terikat secara emosional. Dia adalah paus untuk dunia. Kami telah mengenalnya di Argentina selama lebih dari 60 tahun. Rumah bagi anak-anak yatim, perawatan medis untuk keluarga miskin, beasiswa untuk seminaris muda dari daerah yang kurang terbiayai. Beberapa dari sumbangan ini dipublikasikan, sebagian besar tidak. Yang lebih menarik adalah bahwa Fransiskus tidak pernah mendirikan yayasan pribadi dengan namanya seperti banyak pemimpin agama modern atau tokoh masyarakat. Dia tidak membangun monumen untuk dirinya sendiri, tetapi kini ada bukti bahwa ia bekerja melalui perantara. 2 di antaranya dilaporkan terkait dengan jaringan keuangan Jesuit di Amerika Latin, yang membantu menyusun dan memelihara sebuah trust yang secara diam-diam terakumulasi selama bertahun-tahun. Jadi, mengapa kerahasiaan? Beberapa orang dalam menyarankan bahwa ini adalah caranya untuk tetap setia pada janji kemiskinan sambil tetap bertindak sebagai penyedia. Di mata publik, dia adalah paus yang tinggal di rumah tamu. Tetapi secara pribadi dia mungkin telah mengelola satu-satunya bentuk warisan yang dapat dia justifikasi, yang sepenuhnya dibangun untuk orang lain. Namun, sedikit yang mencurigai bahwa uang itu pernah ditujukan untuk keluarga. Paus Fransiskus jarang berbicara tentang keluarganya, dan ketika dia melakukannya, itu dengan kasih sayang yang terkendali. Dia pernah menyebutkan saudara perempuannya Maria Elena secara sepintas dalam sebuah wawancara, menyebutnya sebagai satu-satunya orang yang ingat siapa saya sebelum semua ini. Pernyataan itu tidak menarik perhatian saat itu. Tapi sekarang, karena Maria Elena yang hidup dengan tenang di Argentina,
tidak pernah menerima manfaat dari posisi saudaranya. Dia hidup sederhana bahkan ketika kesehatannya mulai menurun. Dia tidak pernah terlihat di acara-acara Vatikan, tidak pernah tampil di media internasional, dan tidak pernah mencari perhatian. Namun sumber sekarang mengatakan bahwa Fransiskus tetap berhubungan dengannya secara teratur, dan bahkan menulis kepadanya setiap minggu. Bukan hanya surat cinta, tetapi juga jaminan. Mungkin untuk mempersiapkannya untuk sesuatu yang dia tahu suatu hari akan diterima. Sesuatu itu ternyata sudah berkembang. Tahun demi tahun, saat publik mengagumi kerendahan hati Paus, trust itu tetap tidak tersentuh. Laporan mengatakan bahwa itu diinvestasikan secara konservatif. Tidak ada portofolio berisiko, tidak ada keuntungan, berlebihan hanya akumulasi yang stabil dan diam-diam. Hingga, setelah lebih dari 1 dekade, itu tumbuh menjadi sesuatu yang substansial, lebih dari sekadar isyarat simbolis. Sekarang, dengan Paus Fransiskus pergi, kebiasaan keuangan diam-diam itu mulai muncul ke permukaan. Dan itu tidak terlihat seperti tindakan seorang pria yang tidak memiliki rencana. Itu lebih terlihat seperti hadiah perpisahan yang sedang dibuat, dan hanya diperlukan 1 amplop untuk membuka kunci itu. Saudaranya, jangkar hidupnya, Maria Elena Bergoglio, tidak pernah melihat dirinya sebagai saudara perempuan seorang paus. Bagi dia, Jorge hanyalah saudaranya yang lebih tua, yang akan menemaninya ke sekolah, membelanya dari para pengganggu di lingkungan, dan setelah ayah mereka meninggal, mengisi peran orang tua kedua tanpa pernah mengatakannya dengan keras. Ikatan mereka terbentuk jauh sebelum jubah putih dan cincin paus. Berakar di rutinitas tenang Buenos Aires dalam sebuah rumah yang lebih banyak bergema dengan doa daripada dengan kekayaan. Ketika Jorge menjadi Paus Fransiskus pada tahun 2013, Maria Elena tidak terbang ke Roma untuk pelantikan. Bukan karena dia tidak mau, itu karena dia diminta oleh Jorge untuk tidak melakukannya. Menurutnya, dia mengatakan bahwa uang yang akan digunakan untuk perjalanan itu sebaiknya dibelanjakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Berdoalah dari rumah, katanya. Itu sudah lebih dari cukup, dan dia melakukannya setiap hari. Mereka tidak pernah kehilangan kontak. Bahkan ketika tuntutan jabatan paus membawanya ke urusan global, melalui surat-surat tulisan tangan, panggilan telepon singkat, dan pesan rekaman sesekali, saudara-saudari ini tetap terhubung. Dia tidak pernah menandatangani surat-suratnya dengan Paus Fransiskus, selalu hanya dengan H. Dan dia sering mengakhiri dengan sebuah frasa yang dia pelihara, Cuidet hermanita, jaga dirimu, adik kecil. Hidupnya di Argentina tetap rendah hati. Tidak ada kamera di luar rumahnya, tidak ada wawancara eksklusif. Media kadang mencoba mencarinya, tapi dia tak pernah memberi banyak untuk mereka kerjakan. Seorang wanita yang tenang dengan kehidupan yang tenang. Dia membesarkan keluarganya dengan sederhana, bekerja saat dia bisa, dan berjuang melawan krisis kesehatannya sendiri, termasuk stroke yang hampir merampas suaranya. Melalui semua itu dia ada, tidak secara langsung, tapi dalam doa dan seringkali di ujung telepon. Ada jenis loyalitas tertentu yang tidak membuat berita utama. Maria Elena mencerminkan itu. Dia tidak pernah meminta bantuan dari saudaranya, tidak pernah sekalipun mencoba memanfaatkan posisinya. Dia bahkan menolak undangan untuk acara Vatikan karena prinsip, dengan bersikeras, bahwa dia tidak ingin mengalihkan perhatian paus atau memberi kesan bahwa dia menikmati hak istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi Fransiskus tidak pernah melupakan pengorbanannya, dan tentu saja tidak pernah melupakan bahwa dia adalah anggota terakhir dari keluarga dekatnya yang masih hidup. Dia membawa pengetahuan itu dengan diam-diam, sama seperti dia membawa beban-beban pribadinya. Dan di tahun-tahun terakhir hidupnya, terutama setelah beberapa masalah kesehatan, mereka yang dekat dengannya memperhatikan perubahan halus. Dia mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang masalah hukum, tentang trust, tentang bagaimana memastikan segala sesuatunya dilaksanakan dengan diam-diam, namun dengan tujuan yang jelas. Dia tidak pernah menyebutkan namanya secara terbuka dalam percakapan, ini sebagai tindak dan keraguan tentang siapa yang dia pikirkan. Dan ketika kesehatannya menurun tajam pada awal 2025, para pembantu Vatikan mengonfirmasi bahwa salah satu permintaan terakhirnya yang bersifat pribadi adalah mengirimkan dokumen ke Argentina
melalui kurir yang aman kepada seorang wanita yang tidak pernah sekalipun masuk ke dalam istana apostolik. Wanita itu tentu saja adalah Maria Elena. Ketika amplop yang tersegel itu tiba, dia tidak langsung membukanya. Menurut tetangga, dia memegangnya di tangannya untuk waktu yang lama, menekannya ke dadanya seperti itu adalah pelukan terakhir. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Belum saat itu. Tetapi yang jelas, bahkan saat itu adalah bahwa ikatan di antara mereka telah bertahan melewati segalanya. Gereja, ketenaran, jarak, dan bahkan kematian. Dia bukan hanya saudara perempuan Paus. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah membiarkan Paus lupa siapa dirinya sebelum dunia memanggilnya Bapa Suci. Dan sekarang dia akan segera menemukan apa yang diam-diam ditinggalkan oleh saudaranya. Amplop itu tiba. Dunia masih menarik napas. Paus Fransiskus telah meninggal, dan dengan kematiannya datang ritual yang khidmat, berduka publik, dan penutupan pintu-pintu Vatikan dengan diam-diam. Apartemen kepausan ditutup. Lonceng-lonceng berbunyi. Bendera-bendera terpasang setengah tiang di gereja-gereja terkuat di dunia. Momen besar bagi 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus telah meninggal. Tetapi di Argentina, pagi itu lebih tenang, pribadi. Maria Elena, saudara perempuannya, tidak terbang ke Roma. Kesehatannya tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, dia tetap di rumah, dikelilingi oleh kesunyian, hingga seorang pria berpakaian gelap membunyikan bel rumahnya dengan amplop di tangan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan pergi. Itu tampak seperti tidak lebih dari sebuah dokumen tebal berwarna krim yang tersegel dengan segel lilin merah, tanpa gemerlap kerajaan, tanpa tajuk utama. Tetapi amplop ini akan segera memicu salah satu perubahan tak terduga dalam warisan Paus yang rendah hati. Saat Maria Elena memegang amplop itu hampir 7.000 mil jauhnya, jenis pengungkapan yang berbeda sedang berlangsung di televisi Amerika. Jesse Waters muncul di udara, duduk di meja studionya dengan setumpuk kertas di depannya, dan senyum khas yang selalu tampaknya menandakan sesuatu besar akan datang. Kalimat pembukanya langsung, "Kami memiliki wasiat dan wasiat terakhir Paus." Dan mari kita katakan, ini bukan apa yang diharapkan siapapun. Paus Fransiskus meninggalkan kekayaan yang membuat keluarganya menangis. Awalnya, penonton mengira ini akan menjadi segmen teologis. Mungkin pesan terakhir, kutipan, sesuatu yang spiritual. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih terasa seperti sesuatu dari drama ruang sidang. Waters membuka dokumen itu dan mengetuk sebuah baris dengan penekanan. Ini, katanya, adalah pengakuan hukum dari sebuah dana trust yang dikelola selama lebih dari 1 dekade dengan petunjuk eksplisit untuk disalurkan kepada satu individu, Maria Elena Bergoglio. Di layar di belakangnya muncul sebuah ringkasan, tidak terlalu rinci, tetapi cukup untuk memicu kehebohan. Sebuah dana yang dikelola Vatikan, setoran tahunan, bunga yang terkumpul, jumlah yang tidak diumumkan secara resmi, tetapi diperkirakan berada di kisaran angka 6, mungkin 7 angka rendah, yang ditujukan untuk satu wanita, dan yang lebih penting untuk sebuah tujuan. Waters mendekat. Menurut sumber yang familiar dengan trust ini, Paus Fransiskus menghabiskan bertahun-tahun secara diam-diam mengalihkan tunjangan Paus yang tidak terpakai, royalti dari karya tulisnya, dan donasi pribadi ke dalam akun ini. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk saudara perempuannya yang tidak pernah berhenti menulis kepadanya, dan untuk orang-orang yang terus dia tinggali di sekitarnya. Reaksi itu langsung. Di media sosial, orang bingung, tertarik, dan dalam banyak kasus sangat terharu. Mengapa seorang pria yang hidup dalam kemiskinan meninggalkan kekayaan kecil? Tanya seorang pengguna. Karena dia tidak menyimpan harta untuk dirinya sendiri, jawab yang lain. Dia menanamnya untuk orang lain. Sementara itu, di Buenos Aires, Maria Elena akhirnya membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan khas saudaranya. Itu tidak dimulai dengan seremoni. Itu hanya mengatakan, Hermanita, adik kecil. Dalam surat itu, dia mengucapkan terima kasih atas kesunyian, kekuatan, dan pengorbanannya. Dia menulis tentang orang tua mereka, masa kecil mereka,
dan bagaimana dia tidak pernah berhenti memikirkan waktu ketika dia memberinya satu-satunya mantel yang dia punya saat badai salju ketika mereka masih remaja. "Kamu memberiku kehangatan," tulisnya. "Jadi sekarang aku mengembalikannya." Terlampir pada surat itu adalah dokumen resmi yang mengonfirmasi transfer trust tersebut, tidak hanya untuknya, tetapi untuk dewan bersama yang akan dia pimpin bersama rohaniwan lokal Argentina untuk menggunakan dana tersebut untuk inisiatif perawatan kesehatan dan perumahan di lingkungan mereka. "Ini bukan kekayaan," tulisnya. "Ini hanya cinta dalam bentuk yang berbeda." Dia menangis, bukan karena uangnya, tetapi karena ini adalah hal yang pasti akan dia lakukan. Jesse Waters menutup segmennya dengan sebuah kalimat yang bahkan mengejutkan para kritiknya. Mungkin Paus tidak menerima gajinya, tetapi sepertinya dia menemukan cara untuk mengubah kesunyian menjadi sesuatu yang keras. Sesuatu yang membuat keluarganya menangis karena alasan yang benar. Dan cerita ini belum selesai. Bahkan belum dekat. Reaksi dari seluruh dunia. Reaksi itu adalah campuran aneh antara kekaguman, kebingungan, kekaguman, dan di beberapa sudut, kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang paus yang menolak kemewahan, menolak gaji, dan menjadikan kerendahan hati sebagai merek pribadinya, meninggalkan dana trust yang cukup besar untuk membangun sayap rumah sakit? Vatikan mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas. Paus Fransiskus mengelola tunjangan dan royalti pribadinya sesuai dengan hukum kanon. Semua distribusi disetujui melalui saluran internal yang tepat. Namun, itu tidak menghentikan spekulasi. Outlet berita berebut mencari detail lebih lanjut. Surat kabar Eropa menurunkan tajuk utama seperti hadiah terakhir Fransiskus dan dana tersembunyi Paus Rakyat. Di Buenos Aires, stasiun lokal berkemah di luar rumah Maria Elena. Dia tidak berbicara dengan kamera, tetapi tetangga-tetangga berbicara. Seorang wanita yang telah mengenalnya selama beberapa dekade mengatakan bahwa dia selalu berkata bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa darinya. Dia hanya berdoa untuk keselamatannya, dan sekarang dia memberinya segalanya. Online, cerita itu menjadi viral, bukan karena jumlah uang yang terlibat, tetapi karena siapa yang memberikannya. Orang-orang tidak terbiasa melihat seorang pemimpin spiritual menangani keuangan dengan cara yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilainya. Dia tidak menghabiskannya untuk seni, mobil, atau properti. Seorang komentator menulis, dia memberikannya kepada seseorang yang akan memastikan itu tetap berada di tempat hatinya selalu berada. Tentu saja, tidak semua orang bereaksi dengan kehangatan semacam itu. Beberapa kritikus mempertanyakan sudut pandang publik. Seorang pengamat Vatikan bertanya, jika trust ini ada, mengapa tidak dipublikasikan? Mengapa tetap disembunyikan? Skeptis menyarankan bahwa ini menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi, terutama di gereja yang telah lama bergumul dengan skandal keuangan. Tetapi bahkan mereka harus mengakui bahwa tidak terlihat seperti Fransiskus mendapat manfaat dari semua itu. Jika ada, itu terlihat seperti dia secara sengaja menghilangkan dirinya dari persamaan. Yang lain fokus pada surat yang sekarang sebagian dirilis oleh keluarga atas dorongan dari keuskupan lokal. Di dalamnya, Fransiskus menulis dengan jelas, melayani gereja adalah melayani mereka yang menunggu dalam diam. Maria Elena menunggu dalam diam sepanjang hidupnya. Ini untuk dia dan bagi mereka yang tidak pernah berhenti dia pedulikan. Itu bukan puitis. Itu pribadi. Beberapa ahli agama mencatat betapa langkanya gerakan postumus seperti ini. Biasanya ketika Paus meninggal, kata seorang sejarawan Vatikan, warisan mereka diperdebatkan dalam istilah doktrin, reformasi, dan ensiklik Paus. Sangat jarang itu berakhir dengan satu surat tulisan tangan dan sebuah dana dengan nama yang bahkan tidak dimiliki oleh gereja. Ini adalah jenis warisan yang berbeda. Tetapi mungkin, respons paling kuat datang dari tempat yang mungkin tidak diharapkan Paus Fransiskus, generasi rohaniwan berikutnya. Sekelompok imam muda di Kolombia mengadakan vigil untuk mengenangnya dan membaca suratnya dengan lantang. Setelah itu, mereka mulai mengorganisir kampanye penggalangan dana yang terinspirasi oleh apa yang mereka sebut metode Bergoglio, memberi dengan diam-diam tanpa pengakuan,
tetapi dengan dampak yang sangat besar. Bahkan Jesse Waters yang memulai seluruh percakapan ini kembali ke topik ini beberapa malam kemudian. Dia memainkan klip singkat dari segmen awal dan kemudian menambahkan, "Saya telah meliput paus, politisi, dan miliarder, tetapi yang ini berhasil memberi lebih banyak daripada mereka semua tanpa memberitahu siapapun." Dalam minggu-minggu yang mengikuti, sumbangan mengalir ke yayasan komunitas kecil yang Maria Elena diminta untuk awasi. Dia menolak untuk memberikan wawancara, tetapi dia merilis satu pernyataan melalui keuskupan. "Saudaraku hidup dalam diam. Dia meninggal dengan damai dan sekarang melalui ini dia berbicara lagi, bukan dengan kekuasaan tetapi dengan kebaikan." Jelas cerita ini telah menyentuh hati. Bukan karena seorang paus meninggalkan kekayaan, tetapi karena untuk sekali ini, kekayaan itu bukan tentang uang sama sekali. Itu tentang cinta, loyalitas, dan kekuatan diam dari mengingat dari mana kamu berasal. Warisan, bukan mahkota emas, bukan warisan kerajaan. Hanya satu surat, satu trust, dan warisan yang menulis ulang segala sesuatu yang orang kira mereka tahu tentang Paus Fransiskus. Sementara tajuk utama mengejar angka dan pengamat membahas motif, Maria Elena tidak mengatakan banyak. Dia tidak perlu. Air matanya mengatakan lebih banyak daripada konferensi pers manapun yang pernah ada. Dia telah menghabiskan hidupnya di latar belakang. Tidak pernah difoto di Vatikan. Tidak pernah diberikan gelar resmi. Tidak pernah meminta apapun. Dan pada akhirnya saudaranya, yang membawa beban gereja, beban sejarah, dan harapan 1 miliar pengikut, memilih untuk meninggalkannya semua. Bukan dalam monumen, bukan dalam patung, tetapi di tangannya. Tangan yang pernah menghapus air matanya, memegang wajahnya, dan menulis kembali setiap kali dia mengirimkan surat dari Roma. Trust yang dia buat bukan hanya tentang uang. Itu adalah pesan. Itu berkata, "Aku melihatmu. Aku tidak melupakanmu." Itu berkata, "Ini untuk waktu-waktu yang kamu tetap diam. Untuk waktu-waktu kamu memberi ketika tidak ada yang melihat. Untuk hidup yang kamu jalani di bayanganku tapi tidak pernah dibenci." Itu berkata, "Terima kasih." Jesse Waters, yang pelaporannya pertama kali membawa ini ke permukaan, tidak membuat sensasi di akhir. Dalam liputan terakhirnya, dia melihat langsung ke kamera dan berkata, "Ini bukan sebuah twist. Ini adalah versi paling benar dari Fransiskus. Dia tidak meninggalkan emas. Dia meninggalkan martabat, dan itu yang membuat keluarganya menangis." Seiring dunia melanjutkan, sementara konklav baru mendekat, dan gereja bersiap untuk babak berikutnya, ada cerita yang masih diam-diam terungkap di Argentina. Sebuah cerita tentang yayasan kecil yang kini dibanjiri sumbangan, klinik yang sedang dibangun, tempat penampungan yang sedang diperluas, dan satu wanita yang tidak pernah mencari perhatian kini menjalankan keinginan terakhir saudaranya dengan diam-diam, setia, dan tanpa seremoni. Pada akhirnya, Paus Fransiskus tidak hanya mengajarkan kerendahan hati. Dia merencanakannya. Dia mengubah setiap cek yang tidak terpakai, setiap manfaat yang diabaikan menjadi sesuatu yang langgeng, sesuatu yang pribadi. Dan ketika dia meninggal, bukan gereja yang menangis pertama kali. Itu adalah saudaranya. Jika seorang pria yang menyerahkan, segalanya masih menemukan cara untuk memberi lebih banyak di akhirnya, apa yang itu katakan tentang warisan yang kita pilih untuk tinggalkan?